Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya bersama Siapa? Nina. Nina Tamam. sehat Mbak. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih ya, kalau menjelang buka puasa tuh bawaannya aus mulu, aus sama emosi. Jadi hari ini saya ngabuburit di tempatnya Nina Tamam. Yes. Terima kasih ya Mbak udah Sama-sama. diundang. Udahlah, mumpung Mas Wiwit di sini, jadi aku mau tanya sekalian nih, Mas Wiwit. Kan kalau ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, menurut hadis Bukhari itu dikatakan bahwa pintu surga tuh terbuka selebar-lebarnya, sementara pintu neraka tuh ditutup dan setan dibelenggu. Iya. Kata siapa mas setan dibelenggu mas? Itu buktinya masih banyak setan jalanan, masih banyak setan-setan yang flexing. Iya. Atau diusut KPK. Nah, makanya itu. Gini, yang pertama kali kita harus pahami adalah dari kecil itu kita diberi pemahaman bahwa setan itu makhluk. Betul. Bukan ya? Maksudnya dari kuburan gitu. Ya nggak tahu ya, kalau orang bisa ngelihat itu mungkin itu jin kali ya. Iya, oke. Bisa jadi itu jin gitu. Tapi kalau menurut dari hadis itu sebenarnya itu dengan kita berpuasa gitu, maka yang dibelenggu itu sifat setan yang ada di dalam diri kita. Berarti setan itu adalah sifat sebenarnya? Sifat, dari kata saitona. Saitona itu artinya sesuatu yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Makanya dengan puasa itu kita kecilkan agar tidak mendominasi tubuh kita kan. Nah, kalau itu kita kecilkan, kita berpuasa, nantinya kan kita akan menimbulkan apa? Kesadaran diri yang tinggi ya. Iya. Sehingga dalam menjalankan Qur'annya, kita ini menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri dan nanti bisa mengimplementasikan Qur'an. Itu sih sebenarnya esensi dari kenapa di bulan puasa dibilang setan dibelenggu. Sebenarnya diri kita sendiri yang membelenggu sifat saitonah itu tadi. Nah, kalau buat orang-orang yang tidak bisa membelenggu sifat setan itu bagaimana terus, Mas? Iya, esensi puasa itu memang dibuat untuk pengendalian diri, Mbak. Berarti kalau misalnya kita masih belum mampu nih ya, kan ada beberapa teman-teman yang kita ketemuan yuk siang gitu. Tapi gue puasa gitu. Tapi bisa dikondisikan. Dikondisikan tuh gimana? Kan kalau buat perempuan kan ada beberapa yang memang ada bulanannya kan, bulanan yang nggak bisa puasa atau ngajakin teman-teman yang lain puasa, terus kita kondisikan aja yuk, kondisikan gimana? Berarti nggak bisa membelenggu rasa itu dong ya, sifat itu dong. Iya, jadi kalau Mbak nanti buka Quran itu ada di surat 2185, surat Al-Baqarah 185 itu, di situ tuh ada bagian yang membicarakan 2185. Iya. Oke, 2185. Membicarakan, ngomong apa? Jadi yang pertama itu tentang fungsi Quran. Aku bacain boleh nggak? Boleh, silahkan. Artinya aja ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat yang pertama, di situ ada fungsi Quran sebagai hudalinas ya, petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, wabayinati minal huda. Penjelasan tentang petunjuk tadi. Kalau ada petunjuk yang nggak jelas, ada penjelasannya di Quran itu. Iya, di ayat yang lain. Kemudian yang terakhir itu furqan. Pembeda. Maksudnya pembeda itu di sini Mbak Nina baru tahu sesuatu itu salah kalau sudah mempelajari yang benar. Betul. Ya.
Jadi kita tahu salah kita tuh kalau kita mempelajari yang benar. Benarnya itu harus hak. Hak itu artinya benarnya harus mutlak. Mutlak di mata Allah. Iya, mutlak itu artinya sudah tidak bisa lagi disalahkan. Makanya itu kita jadikan pedoman kan. Oh iya. Kebenaran yang hakiki. Nah, artinya kebenaran yang mutlak. Iya. Nah, ternyata untuk bisa menjalankan tadi itu fungsi Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan sebagai pembeda antara hak dan batil itu, satu-satunya cara adalah mengendalikan diri. Nah, untuk mengendalikan diri itu dibutuhkan salah satu sarananya adalah berpuasa, Mbak. Oke. Tapi bahkan Allah sendiri bilang kalau misalnya ada yang sakit atau di dalam perjalanan dan dia nggak berpuasa nggak apa-apa, tapi wajib untuk gantiin, gitu ya. Poinnya dari ayat ini secara maknanya adalah untuk bisa menjalankan Quran itu memang dibutuhkan pengendalian diri, menumbuhkan sifat kesadaran diri yang tinggi gitu. Untuk bisa jalanin ayat-ayatnya. Gitu. Jadi kembali lagi, setan itu bukan makhluk, tapi setan itu sifat yang ada di dalam diri setiap manusia dan jin. Manusia dan jin. Ya, di surat 114 tuh. 114 ayat berapa? 3 dan 4. Enggak tahu, tanya aku. 114 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, oke. 114 ayat 3 dan 4 An-Nas, surat An-Nas. 3 itu sembahan manusia, raja manusia. Yang keempat? Yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Keenam, dari golongan jin dan manusia. Iya kan? Berarti setan yang selalu itu membisikkan gitu. Membisikkan di dalam hati kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita jauh dari Allah gitu, jauh dari Tuhan. Jadi esensinya di sana. Jadi kalau misalnya aku boleh baca ulang nih ya surat Anas nih dari 1 nih. Qul a'udzu birabbinas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu selalu bersembunyi, selalu membisikkan kepada kita. Terus alazi yuwas fisufi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wanas, nggak cuma manusia tapi juga dari golongan jin dan manusia. Iya, di situ ada kata-kata yuwas fisufi sudurinas ya. Jadi yuwas fisufi itu bisikannya itu kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi timbul tenggelam gitu. Minum aja sebentar, nggak apa-apa, nanti bilang lagi udah puasa gitu. Buka kulkas, ya Allah teh kotak enak nih, minum aja dikit, nggak ada yang lihat, udah gitu kan. Gitu, ya Allah, tadi tuh aku tuh masak gitu kepiting kan, udah cobain aja dikit, nah kan bisa dilepeh gitu. Gitu ya Mbak ya. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi kalau setan itu sifat yang membuat jauh, ada juga malaikat. Yang? Malaikat itu bisa jadi memang ada wujudnya, tapi kalau secara maknawi itu malaikat itu adalah sifat yang mengajak kita untuk berbuat, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Makanya itu sering kita melihat atau mendengar ungkapan ibu itu malaikat tanpa sayap ya. Karena seorang ibu selalu memberitahu hal-hal kebaikan yang mendekatkan kita dengan Tuhan gitu kan. Iya, benar. Jadi malaikat itu juga bisa dimaknai sifat yang selalu mengajak kita untuk mendekat kepada Allah gitu atau kepada Tuhan. Gitu. Siap. Di samping memang bukan mungkin ya, ada malaikat Jibril, malaikat yang kita tahu itu kan. Berarti kalau misalnya kita bener tuh ya, antara setan sama malaikat ya. Ketika teh kotak berada di depan mata, udah minum dikit aja gitu kan. Nanti bisa bilang nggak puasa. Yang sebelah kanan malaikatnya bilang, kenapa harus sebelah kanannya malaikatnya? Malaikatnya bilang, jangan, kan nggak boleh lagi puasa gitu. Jadi kayak gitu-gitu ya. Ini obrolan ngabuburit menjelang buka puasa emang. Ya Allah, itu masuk nggak tuh ya tuh dangdutan? Ya udah, apalagi Mbak? Ada yang mau ini lagi nggak berkaitan dengan itu? Apalagi? Tadi hadis itu.
Aku kebayang teh kotak aja sih. Ya udah Belum sahabat. sih. Oh udah. Apa? Nggak ada lagi. Ya udah kalau nggak ada, ini udah mau maghrib, kurang Yes. beberapa menit lagi. Terima kasih sudah menyimak cerita MW. Saya Wiwit pamit. Ini Tamam di sini juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ya Mas?